Hari ini mata kuliah pariwisata global, riset, dan rekreasi. Sebelumnya kita sudah mendapatkan pengetahuan ya dari para praktisi. Ada berapa praktisi yang sudah memberikan materi di pariwisata global, riset, dan rekreasi ini. Mungkin ada yang bisa raise hand, silakan. Ada dari perusahaan apa? Dari perusahaan Turindo. Turindo. Apa itu Turindo, perusahaan apa? Perusahaan yang bergerak di bidang kayak marketing di bagian. Perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing ya, digital marketing pariwisata ya, platform digitalnya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai daya saing pariwisata global berdasarkan destinasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau beberapa sesi yang lalu kita bicara mengenai pariwisata, itu ada yang disebut dengan pariwisata alam dan pariwisata buatan, ya. Nah, mungkin ada yang bisa membedakan apa sih pariwisata alam dan pariwisata buatan itu. Silakan. Ya. Pariwisata alam itu apa saja? Pariwisata buatan itu apa saja? Mungkin yang dari platform Zoom ada yang bisa menjawab juga, silakan bisa raise hand. Atau di dalam ruangan ini, iya silakan. Zalsa. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pariwisata alam itu adalah pariwisata yang dimana wisatawan itu tuh menikmati jasa lingkungan dari alam sekitar. Kalau untuk kayak pariwisata buatan itu tuh pariwisata yang dimana dari aspek fasilitas itu tuh dibuat oleh manusia sendiri. Ya, jadi kalau misalkan tadi pariwisata alam kaitannya lebih ke aspek ekoturismenya ya. Wisata alam, misalnya wisata alam yang berkaitan dan relevan dengan bidang kita itu wisata alam yang seperti apa ya? Ada yang bisa memberikan opininya? Kalau kita lihat nih di layar, ini kan pariwisatanya wisata alam gitu ya. Mungkin ada yang bisa memberikan opini terkait dengan gambar ini nih, silahkan. Atau mungkin yang di Zoom juga bisa respon, silahkan. Kita bisa lihat nih, ini sudah ada namanya ya. Nah, ini adalah Labuan Bajo, Pulau Seribu, Likupang, Mandalika, Bali. Ya, ini kan sudah terlihat nih, ini wisata alam. Apa sih yang menjadi daya tarik gitu kan, daya tarik wisatawan ketika misalnya dia memilih ke Bali, Mandalika, Likupang, Pulau Seribu, Labuan Bajo. Apa sih yang menjadi daya tariknya? Coba. Iya, silakan Rahmi. Mungkin yang menjadi daya tarik kalau misalkan wisatawan ke Bali itu pertama sudah jelas keindahan pantainya. Oke, keindahan pantainya. Daya tarik budayanya. Daya tarik budaya. Biasanya banyak sekali penampilan budaya yang menunjukkan kecap dan juga budaya lainnya. Menarik banget turis mancanegara. Oke, iya. Terima kasih Rahmi. Ada lagi yang lain yang mau memberikan opini? Ya, silakan. Namanya siapa? Aidin. Oke, silakan Aidin. Menurut aku lebih ke underwater beauty-nya, Bu. Underwater beauty-nya. Oke. Sistem yang ada di pesisir maupun yang ada di laut. Lamun nggak ada karang. Oke, underwater ya, underwater beauty-nya gitu ya. Oke, jadi tadi ada underwater beauty-nya, kemudian tadi ada aspek budayanya juga gitu. Tapi tidak terlepas dari kondisi bioecoregion ya di sini. Ini semua pasti memiliki under beauty-nya ya, under beauty water-nya ya. Tapi di sini ada yang disebut dengan bioecoregion. Apa itu bioecoregion? Ada di undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bioecoregion itu adalah bentang alam, gitu ya, yang membedakan kawasan wisata di Bali, Mandalika, Likupang, Kepulauan Seribu ataupun di Labuan Bajo, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada di kolom chat sudah ada yang bertanya ataukah misalnya ada yang ingin menjawab. Kita coba lihat dulu. Suaranya nggak ada, Bu. Oke, sekarang bagaimana? Sudah terdengarkah suaranya? Sudah bagus suaranya? Oke. Nah, sekarang jadi kalau kita bicara mengenai daya saing pariwisata, khususnya untuk wisata alam, itu adalah pertama tadi ya, kondisi bioecoregion. Kenapa bioecoregion? Karena berdasarkan kondisi alamnya itu dan diatur oleh peraturan perundang-undangan ya tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian kalau kita lihat ini ada lingkaran berwarna-warni, colorful banget, di tengahnya ada tulisan nih tourism.
Kira-kira kalau udah warnanya seperti itu kaitannya dengan apa ya? Apa ya? Warnanya udah colorful tuh. Kemudian di senternya itu ada tulisan tourism. Itu kira-kira berkaitan dengan apa ya? Dengan ya SDGs. Ada yang tahu apa itu SDGs? Atau kepanjangan dari SDGs? Coba. Amah, apa Amah? Atau yang lainnya silahkan ingin menyampaikan. Sustainable? Ya, Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi ini kita ingin melihat dari aspek sisi keberlanjutannya nih dari pariwisata ini ada berapa yang relevan atau yang sangat berpengaruh secara direct ya, secara langsung ataupun misalnya secara tidak langsung ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai tadi ada 4 destinasi yang kita berikan contohnya, yaitu ada Bali, Mandalika, Likupang, Labuan Bajo misalnya gitu ya. Nah, Indonesia ini kan terkenal sebagai negara apa nih? Oh, dari zaman SD itu Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan, kemudian negara agraris, kemudian negara apa lagi? Negara maritim. Ada lagi yang memberikan ide negara apa lagi? Iya tadi sudah. Ada negara kepulauan, negara agraris, negara maritim. Yang jelas Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Nah, jadi tergantung dari sudut pandang mana nih kita ya. Nah, ini berdasarkan data dari Dirjen Strategi Pertahanan Keamanan bahwa Indonesia ini memiliki 17.508 pulau. Kebayangkan? Banyak sekali ya. Pada saat kita praktikum kemarin di Kepulauan Seribu ada berapa pulau? Di Kepulauan Seribu ada 1000 pulau. Ternyata datanya ada 110 pulau ya. Ternyata yang lainnya bisa tumbuh, berkembang dan bisa tenggelam dengan sendirinya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 12 pulau kecil, diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengelolaan ya. Kemudian di sini juga ada 92 pulau kecil yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Negara tetangga kita itu negara apa saja ya? Malaysia, Singapura, Timor Leste, Brunei, Papua Nugini, Filipina, Thailand, China gitu ya, negara tetangga ya. Nah, kemudian di sini apa sih yang harus dilakukan begitu ya? Nah, tapi kalau yang 12 pulau kecilnya ini ada Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung di sini ya. Ada Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Vanildo, Pulau Dana, Pulau Batek. Nah, ini 12 pulau ini adalah yang menjadi prioritas ya untuk dilakukan pengelolaan begitu ya, di samping yang 92 pulau kecil lainnya. Kemudian dari aspek ini ternyata strategi dari ideologi, ekonomi begitu ya, kemudian sosial budaya dan tentunya pertahanan keamanan. Kenapa pertahanan keamanan sangat penting ya? Orang mau melakukan wisata kalau kondisinya tidak aman bagaimana? Takut, nggak akan ada wisatawan datang ya. Ya, jadi keamanan itu sangat priority ya dalam mengelola suatu kawasan yang akan dijadikan sebagai tempat destinasi wisata. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini bahwa prioritas pengembangan pariwisata yang tadi kita lihat sangat colorful di sini ya, turismenya ini. Ternyata di sini ada 4 yang direct ya, yang memberikan kontribusi begitu. Pertama di sini terkait dengan SDGs yang nomor 8. Apa itu SDGs nomor 8? Ya? Ya, maksudnya apa nih SDGs yang nomor 8 ini? Design, work, and economic growth. Pekerjaan, ya, menciptakan pekerjaan yang layak, kemudian juga memberikan pertumbuhan ekonomi. Nah,
Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, seberapa besar kontribusi dari sektor pariwisata itu memberikan pendapatan terhadap devisa negara. Sebelum devisa negara memberikan pendapatan terhadap masyarakat lokal, begitu ya. Membuka lapangan pekerjaan di sana. Misalnya di tempat destinasi wisata, khususnya misalnya wisata alam, kita memerlukan yang namanya amenitas. Apa itu amenitas? Amenitas? Fasilitas? Aksesibilitas? Akomodasi? Fasilitas? Perlu apa di sana kalau misalnya ada fasilitas yang diperlukan itu apa? Wisatawan datang perlu tempat? Nah, tempat menginap ya. Kalau misalnya kita kaitannya dengan tempat menginap, berarti di situ harus dibangun apa? Penginapan, homestay, resort, hotel. Apa bedanya homestay, resort, dan hotel? Nah, waktu praktikum kemarin di Kepulauan Seribu, kita sudah tahu nih, oh ini yang namanya homestay, ini yang namanya resort, oh ini yang namanya hotel ketika Anda ada di Bandung misalnya gitu ya. Kemarin kan ada praktikum di Unpad Training Center, itu hotel. Tapi ketika Anda di Kepulauan Seribu, itu resort. Nah, apa sih yang menjadi pembedanya resort dan hotel? Coba. Nah, di sini di partisipan saya akan coba menyapa ada saudara Jeldania Marcelia. Oh, saudari, adakah? Hadirkah? Jeldania Marcelia. Apakah hadir? Tidak ada feedback. Kemudian saya coba menyapa Radita Indah Permatasari. Apakah hadir? Oke, apa bedanya resort dengan hotel? Ya, apa bedanya resort dengan hotel? Atau di ruangan ini ada yang bisa membedakan? Iya, silakan raise hand dari nama NG, dari PMM. Ya, di kelas ini ada pertukaran mahasiswa merdeka ya. Dari Universitas? Politeknik? Politeknik Negeri Bali. Oke, silakan NG dari Politeknik Negeri Bali akan menyampaikan terkait dengan apa itu hotel, apa resort, perbedaannya apa, persamaannya apa, silakan. Dari aspek geografis ya. Oke, dari aspek geografis hotel itu bisa di wilayah pesisir, bisa juga tidak di wilayah pesisir, bisa di perkotaan gitu ya, atau bisa di pedesaan hotel itu. Tapi kalau resort berdasarkan letak geografisnya pasti berada di wilayah bukan hanya pesisir, tapi juga ada di pedesaan. Yang jelas bukan di kota, gitu ya. Yang jelas bukan di kota. Kemudian selain dari aspek geografis, aspek apa? Konstruksi. Konstruksi. Kemarin waktu praktikum melihat kan konstruksinya seperti apa? Bisa dideskripsikan? Resort. Kalau hotel itu lantainya granit, desain interiornya lebih bersifat modern. Kalau resort lebih bersifat bersatu dengan alam. Itu adalah berdasarkan konstruksi. Oke. Kemudian fasilitas. Fasilitas di hotel beda dengan fasilitas yang ada di resort. Bagaimana coba? Kemarin sudah tahu kan waktu praktikum di Unpad Training Center, fasilitasnya di hotel tuh seperti ini nih. Kalau di resort begini, sampai lihat kan ukuran size bednya dan sebagainya. Coba silahkan, fasilitasnya apa yang membedakan resort dan hotel? Silahkan Ama. Mungkin salah satunya spa kali ya, Bu. Spa. Biasanya resort itu menyediakan
spa, karena kan memang Oh, spa. untuk relaksasi. Relaksasi. Tapi kalau hotel itu nggak semua hotel menyediakan fasilitas spa. Tergantung bintang berapa ya, bintang 5, bintang 4 gitu ya, atau bintang 3. Kemarin waktu kita kunjungan ke Dinas Pariwisata di Kota Bandung, itu kebanyakan di Bandung itu kelas bintang berapa nih hotelnya? Bintang 3. Tapi kadang spa nggak ada ya. Resort juga demikian, kadang ada juga yang tidak. Kemarin di Kepulauan Seribu nggak ada spa, ya. Adanya spa alami dari air yang salinitasnya tinggi gitu ya. Oke, kemudian fasilitas yang lainnya apa coba? Kalau hotel dengan resort yang sangat membedakan apa coba? Silakan. Ya. Ya, betul. Ada waiting buat guestnya ya, buat tamu gitu ya. Tapi kalau di resort itu tidak seperti di hotel ya. Seperti itu. Kemudian apalagi fasilitas lainnya yang ada di resort dengan yang ada di hotel yang beda begitu ya? Yang beda. Iya. Kalau di resort kayak bisa setengah buka gitu. Di hotel kan emang tertutup. Tertutup, ya. Makanannya kalau di hotel itu kan sifatnya prasmanan ya. Pengunjung bisa ngambil makanan sesuai. Sedangkan kalau di resort itu biasanya emang makanan-makanan yang tersedia secara lokal gitu. Secara lokal. Di pulau itu ikan, seafood segala macam Iya. disediakan di situ. Ya, itu dari sisi VNB-nya ya. Ternyata kalau VNB-nya di resortnya yang ada di wilayah pesisir, makanannya lebih ke jenis perikanan gitu ya. Tapi kalau resortnya yang ada misalnya di pegunungan juga itu lain lagi. Kayak ya bisa dipahami ya. Nah, ini menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga selain menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan terhadap GDP. Ya, gross domestic product ya. Itu kan ada pajak yang harus dibayarkan ketika misalnya wisatawan berbelanja, makan, menginap gitu ya. Nah, kemudian di sini ada SDGs yang nomor 12 nih. Apa nih SDGs nomor 12? Kaitannya dengan VNB loh. Nah, ada yang tahu nggak di sini? Apa nih? Contohnya seperti apa? Ternyata kalau misalnya wisatawan datang, itu tidak terlepas dari yang namanya wisata kuliner. Itu kan ya? Kalau misalnya menyiapkan makanan tadi, misalnya di wilayah pesisir resort, makanannya itu banyak olahan dari ikan, seafood. Berarti di situ harus menyediakan input produksi apa? Harus menyediakan input produksi apa? Di situ harus ada ketersediaan proses produksinya, ya proses produksi kan ya. Kalau misalnya ini ada seafood, seafood ini dapat dari mana nih? Dari nelayan kah? Atau dari pembudidaya misalnya gitu ya. Itu harus ada input produksi yang tersedia di sana gitu ya. Kemudian selain itu juga apa lagi? Kalau menu makanan itu kan ada Japanese food, ada Western food, Sundanese food misalnya gitu ya. Nah, variasi-variasi makanan ini tentu untuk memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan? Nih, wisatawan datang, lapar kan gitu ya. Terus sediakan VNB makanan, minuman. Itu kan berdasarkan selera. Kalau misalnya kita orang Sunda, misalnya senangnya makanannya seperti apa? Pedas, manis misalnya gitu ya. Itu kan selera, preferensi, dan itu harus tersedia gitu ya di tempat wisata tersebut begitu. Kalau misalnya tujuan wisatanya itu untuk wisatawan mancanegara misalnya, itu juga harus tersedia makanan yang dari daerah barat misalnya begitu, atau dari daerah timur misalnya begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada SDGs yang nomor 13. Apa itu? Apa ya? Ya, perubahan iklim. Kenapa ya wisata alam yang di wilayah pesisir itu sangat
dekat sekali gitu ya, sangat berdampak sekali terjadi perubahan iklim. Contoh dari perubahan iklim di wilayah pesisir seperti apa? Abrasi pantai. Kenapa terjadi abrasi? Terjadi peningkatan muka air laut. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi abrasi pantai? Sehingga kenapa harus ada di situ habitat mangrove? Menahan terjadinya abrasi kan? Selain abrasi pantai, apalagi? Keasaman laut. Asam apa? Gelombang tuh ya, gelombang tinggi. Sehingga kalau misalnya dilihat wilayah pesisir itu ada batu-batu atau tembok untuk pemecah gelombang. Kemudian apalagi? Pernah terjadi di Indonesia, pernah terjadi di Pangandaran, pernah terjadi di Aceh. Itu ya. Nah, itu juga kan jadi underline bagi seluruh generasi yang ada di Indonesia. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah terjadi bencana yang sangat dahsyat gitu ya. Yaitu tsunami. Dan posisinya ada di mana? Di wilayah pesisir gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Peningkatan pengetahuan untuk resiliensi adaptasi bertahan dari perubahan iklim. Kemudian curah hujan yang cukup tinggi. Kalau misalnya di perairan wilayah pesisir, orang itu nggak akan mau datang kalau kondisinya angin barat apa angin timur? Angin. Apa bedanya angin barat sama angin timur? Coba. Anda misalnya akan menjadi seorang tour guide, akan membawa wisatawan ke daerah pesisir, akan melakukan atraksi olahraga air misalnya gitu ya, atraksi wisata di situ ya. Tapi kondisinya itu pada saat musim barat. Apa bedanya coba dengan musim timur kalau bawa wisatawan? Adit? Kalau musim barat kan anginnya itu datangnya dari wilayah Australia yang membawa air yang cukup tinggi sehingga sampai di Indonesia itu terjadinya hujan. Sedangkan kalau di musim timur itu angin timur yang membawa angin dengan rute yang tidak melewati samudra itu sehingga sampai di Indonesia kemarau. Ya, jadi lebih enak mana nih kalau untuk yang atraksi olahraga, spot diving misalnya gitu, angin barat atau angin timur? Timur. Pada saat kemarin kita praktikum, itu kondisinya lagi angin barat, angin timur. Morot. Karena sudah mulai musim hujan gitu ya. Itu kan kondisi di perahu juga mempengaruhi gitu ya. Kegoncangan kita pada saat gelombang sudah mulai menyapa juga ya. Itu juga kan adrenalin kita yang harus cukup kuat lah ya. Kemudian di sini ada SDGs yang terkait dengan apa ini? Apa ya life below water itu? Ada yang tahu nggak? Ya, contohnya gimana tuh? Hayo, nih yang mau ujian. Ya, life below water itu terkait dengan ekosistem. Ekosistem yang ada di laut. Betul, ada terumbu karang, ada mangrove gitu ya, ada lamun, ada spesies jenis ikan yang bisa dikatakan ikan hias atau misalnya ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal. Kalau misalnya salah satu ekosistemnya di situ rusak, itu apa yang akan terjadi gitu ya. Itu sangat terkait ya ke semuanya ini. Nah, kemudian dari prioritas pengembangan pariwisata ini, yang pertama itu adalah pariwisata yang ramah lingkungan. Kalau misalnya kita bicara atraksi wisata diving dengan snorkeling. Nih, apa bedanya diving dengan snorkeling? Gun? Diving dengan snorkeling, apa bedanya? Nah, di permukaan saja. Jadi yang lebih banyak merusak snorkeling apa diving nih? Snorkeling apa diving? Dit. Jadi diving kalau yang melakukan divingnya tidak begitu terlatih sehingga Tidak terlatih. artinya bisa sampai mendapat
terumbu karang. Ya, snorkeling juga demikian ya, karena dia kan kedalamannya terlalu dalam. Kadang berapa meter kamu kemarin snorkeling di Kepulauan Seribu? 1,5, karena kelihatan dasar gitu kan. Ya, jadi sambil berdiri pun masih terlihat gitu kan ya. Padahal di bawahnya itu ada satu ekosistem ya. Kemudian yang kedua di sini kalau kita bicara mengenai digitalisasi pariwisata, itu juga merupakan salah satu prioritas. Bagaimana caranya proses digitalisasi pariwisata itu? Dari mulai produknya, kemudian dari mulai posisi harganya, kemudian dari mulai posisi mendistribusikan informasi atau memviralkan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata. Kemudian juga strategi promosinya itu seperti apa. Mungkin ada yang bisa menyampaikan terkait dengan digitalisasi pariwisata. Silakan. Saya coba menyapa yang ada di Zoom ya. Di sini yang dari Zoom, di sini ada Takik. Takik apakah hadir? Takik, apakah hadir? Ya, Takik mungkin bisa menyampaikan terkait dengan digitalisasi pariwisatanya. Silahkan. Oke, sambil menunggu Takik, kita di sini coba digital. Ya, Takik. Saya masuk. Ya, masuk. Digitalisasi pariwisata contohnya seperti apa, Takik? Ya, silakan. Baik, Bu. Ini sebelumnya sepengetahuan saya untuk digitalisasi pariwisata dalam proses pengembangan pariwisata melalui menggunakan sistem digital. Jadi nanti akan mengurangi efeknya akan mengurangi interaksi, mengefektifkan interaksi antara pemilik usaha atau produsen dalam hal ini dengan konsumen atau wisatawan atau itu sepengetahuan saya. Baik, ya. Terima kasih Takik. Jadi kalau kita bicara mengenai digitalisasi pariwisata begitu ya, ternyata ada beberapa hal yang harus kita lihat dan kita cermati begitu ya. Pertama dari aspek produk yang akan dipasarkan itu berupa apa? Berupa produknya itu tangible, nanti akan memberikan tangible atau intangible benefit ya. Bisa produk, bisa services atau layanan kalau untuk pariwisata itu ya. Kalau misalnya kita ingin mempromosikan kawasan wisata pesisir yang masih belum terjamah oleh wisatawan, contohnya ada di mana? Contohnya di mana? Misalnya tadi di awal, di slide kedua, itu ada 92 pulau yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Ambil salah satu contoh pulaunya, misalnya di Kepulauan Riau, gitu ya. Ada nggak destinasi yang bisa menarik wisatawan dari negara tetangga untuk berkunjung ke Indonesia? Ada tidak? Coba. Atau misalnya pulau lainnya, misalnya selain Kepulauan Riau, ada lagi nggak? Di mana? Sumatera, Pulau Sumatera. Sumatera kan banyak. Sulawesi. Sulawesi dengan Malaysia. Contohnya seperti apa? Kalau kita bicara Sulawesi, di situ ada yang disebut dengan triangle, coral. Ada yang tahu? Segitiga karang, segitiga karang dunia itu salah satu tempat wisata ya yang menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke sana itu ya di Sulawesi. Kemudian daerah mana lagi nih pulau-pulaunya? Ayo, ya, Batam dengan Singapura. Menarik mana nih Batam dengan Singapura? Apakah orang Indonesianya lebih menarik datang ke Singapura atau orang Singapurnya lebih menarik datang ke Pulau Batam?
Nah, kenapa coba bisa terjadi demikian ya? Padahal kalau kita bicara mengenai digitalisasi pariwisata untuk membangkitkan begitu ya ekonomi regional, harusnya orang Indonesia bertahan dong gitu kan ya. Kenapa harus bangga dengan pergi ke luar negeri misalnya begitu ya? Tapi dengan eranya digital itu tidak bisa menutup gitu ya. Itu kan hak wisatawan sebagai customer untuk memilih tempat destinasi wisata. Dengan adanya digitalisasi pariwisata ini, preferensi wisatawan itu akan semakin tinggi ya memilih tempat-tempat destinasi. Kemudian di sini ada peningkatan keterampilan pemandu wisata. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Terkait dengan keterampilan, ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Ada di sini peningkatan keterampilan pemandu wisata. Nah, ada yang bisa memberikan contoh seperti apa? Ya, silakan Rahmi. Maksudnya keterampilan yang harus dimiliki oleh tour guide gitu ya? Tour guide, oke. Kalau di bayangan saya sih saya akan senang apabila tour guide itu sangat informatif mengenai destinasi ini. Lalu dia juga tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menjawab pertanyaan si turis tersebut. Dan mungkin apabila banyak turis dari mancanegara, salah satu yang harus dimiliki adalah kemampuan berbahasa asing, global bahasa Inggris. Lalu juga cukup cekatan dalam menghadapi kebutuhan si turis tersebut. Misalkan kalau ingin menggunakan siang gimana, kalau ingin berinformasi seperti ini, nanti harus tahu mengenai informasi tersebut. Iya, betul sekali Rahmi ya. Jadi di sini peningkatan keterampilan pemandu wisata itu sangat penting ya. Sehingga adanya peningkatan keterampilan itu melalui uji sertifikasi misalnya ya, ada sertifikat sebagai tour guide atau misalnya tour leader gitu, itu sangat perlu sekali ya. Kemudian tadi kemampuan berbahasa Inggris, betul ya. Ketika misalnya di kawasan pesisir itu banyaknya wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara. Tergantung. Kalau daerah Pangandaran lebih banyak wisatawan mancanegara apa Nusantara? Kalau di Bali? Kalau misalnya di Likupang? Balance? Mandalika? Mancanegara. Jadi kita sudah bisa memetakan ya kompetitifnya itu ada di mana nih wisatawannya itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada pengembangan ekonomi kreatif. Small medium enterprise. Apa itu? UMKM-nya seperti apa? Anda pernah berkunjung ke tempat wisata? Pernah? Ada sesuatu yang misalnya Anda memikat untuk balik lagi ke sana karena apa? Karena apa, Rivaldi? Selain keindahannya, terus? Mungkin atraksi, kemudian ini keindahannya, atraksinya, kemudian? Kenyamanannya, kemudian? Belinya oleh-oleh. Ada yang tahu ini di mana? Pulau? Kenapa bisa hafal ini Pulau Komodo? Nah, itu ya, karena di sini ada komodonya. Nah, yang sini? Kenapa hafal banget Nusa Penida? Ikonik tuh kan, ciri khas, unik, itu yang disebut dengan bioecoregionnya. Kalau ini? Tuh kan, orang begitu ngeliat, pasti gitu ya. Tebakannya jadi nilainya 100 ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, terkait dengan Blue Tourism Initiative. Kalau kita bicara Blue Tourism, pariwisata global, kita ambil di Blue Tourism berarti di dalamnya adalah pemanfaatan ocean. Iya, Blue Tourism. Bagian dari blue economy di mana kita tetap bisa menjaga dan merawat ekosistem laut seperti misalnya di sini terumbu karang, begitu ya, keberlangsungan rantai makanan hewan laut dan sumber daya pesisir lainnya untuk bersinergi dalam bentuk wisata bahari. Nah, ini adalah beberapa jenis terumbu karang. Ada yang pernah mengenal ini? Sering ditemui ketika Anda diving?
Ada? Ada yang pernah? Kemarin waktu di Kepulauan Seribu? Anda melakukan transparasi karang. Jenisnya? Yang mana coba? Yang atas? Yang atas? Mau yang atas, mau yang bawah? Beda ya spesiesnya. Ini yang Acropora, di sini kedalaman 3 sampai 15 meter di atas permukaan laut. Kemarin kita yang transparasi karang yang mana? Yang atas, yang bawah? Atas, bawah. Yang ini ya. Ini kan lebih kelihatan ya. Apanya coba? Yang kelihatannya itu apanya? Garis-garis tegasnya ya, yang ini kan ya. Nih, tuh, Acropora. Sedangkan ini Acropora humalis, ini 15 sampai 30 meter, sangat dalam, depth sekali. Kalau ini 3 meter ya. Ini yang kedalaman 3 sampai 20 meter, kemudian ini juga 3 sampai 15 meter. Ini salah satu dari terumbu karang ya. Nanti kalau misalnya pas ujian nih kasih gambar, ini jenis terumbu karangnya apa? Aduh, apa ya? Ingat-ingat ya, paling banyak Acropora ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini pariwisata ini adalah penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Seperti yang tadi disampaikan, itu korelasi dengan SDGs nomor 8. Nah ini salah satu contohnya dilihat dari kalau pariwisata global, kita lihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari beberapa negara, kedatangan wisatawannya. Kemudian juga kita lihat dari aspek selain jumlah kunjungan juga di sini ada aspek berapa sih jumlah penerbangannya begitu ya. Nah ini merupakan data yang saya peroleh ya dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dari mulai jumlah kunjungan per bulan mengalami peningkatan di tahun 2023 ini ya. Kemudian ini adalah penerimaan dari per kapita ya, penerimaan per kapita dari jumlah turis yang datang ke kita gitu ya. Ini ada data-data estimasinya. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini ada top Sustainable Development Goals ya. Kita lihat di sini. Yang tadi itu kita ada di SDGs nomor berapa saja? 8, 12, 13 dan 14 ya. Nah ini ternyata di sini juga bisa kita lihat ada terkait dengan nomor 9 ya, industri, inovasi, and infrastructure. Kemudian juga kita lihat lagi di sini terkait dengan komunitasnya, kemudian juga dengan kerjasama atau partnershipnya ya. Ini juga yang paling tinggi. Walaupun kita tadi hanya menyampaikan yang terkait dengan 8, SDGs 8, 12, 13 dan 14. Ternyata yang 14 ini light blue water-nya itu posisinya berada di sini ya, 3,1%. Ini adalah kontribusinya pada acara di G20 Tourism Working Group Survey ya, seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang ini gitu ya? Tadi ini itu kita ada yang disebut dengan pengembangan prioritas ya. Apa saja pengembangan prioritas itu? Yang pertama ya, pariwisata yang ramah lingkungan begitu ya. Ini atau ada yang disebut dengan green tourism atau misalnya di sini blue tourism karena kita lebih ke ocean begitu ya. Jadi di sininya blue tourism. Kemudian ada apa lagi yang keduanya? Nah, digitalisasi. Di sini digitalisasi ya, di sini untuk melihat berapa besar sih nilai kompetitifnya begitu. Kemudian apa lagi? Peningkatan keterampilan pemandu wisata. Di sini terkait dengan skill-nya ya, empowering young with skill for job and entrepreneurship in the tourism sector ya. Sehingga itu sangat perlu banget gitu ya. Kemudian selanjutnya pengembangan ekonomi kreatif, small medium enterprise ya. Di sini nih ya, startup-nya, inovasinya seperti apa gitu ya. Dan ini adalah terkait dengan manajemen destinasinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang di platform Zoom, ada yang mau ditanyakan atau ada yang memberikan jawaban terkait tadi yang saya tanyakan? Silakan. Tidak ada?
kita lanjutkan. Nah, ini adalah terkait dengan lanjutan yang tadi model ekonomi ya, model ekonomi. Kita lihat di sini Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau. Di sini juga ada bagaimana caranya memberdayakan masyarakat lokal begitu ya. Tentu di sini juga termasuk dengan yang penyandang disabilitas gitu. Bagaimana caranya? Pemberdayaan yang harus dilakukan. Bukan hanya untuk masyarakat lokal, tapi juga untuk disabilitas. Seperti apa contohnya? Wisata inklusif, contohnya seperti apa untuk penyandang disabilitas? Misalnya tadi terkait dengan UMKM. Itu ada kerajinan tangan biasanya yang dibuat oleh yang penyandang disabilitas. Itu salah satunya ya. Kemudian di sini juga ada kemitraan pemerintah swasta masyarakat yang berkelanjutan untuk mengembangkan pariwisata yang lebih inovatif dan inovasi ya, inovatif dan inovasi. Nah, ini yang pulau-pulau kecil begitu ya. Nah, ternyata di sini ada gambar apa? Ada gambar apa? Ini gambar apa? Burung. Ya. Kemarin waktu kita kunjungan ke Dinas Pariwisata, ternyata di Bandung juga ada salah satu daerah konservasi untuk burung. Burung apa namanya? Apal banget. Berarti dia nggak tidur ya. Ya, ini juga salah satu kalau di Kepulauan Seribu, yang dulunya Pulau Pramuka, yang sekarang disebut Pulau Pramuka, dulunya disebut pulau apa? Pulau? Sekarang disebut Pulau Pramuka, dulunya disebut Pulau Elang ya. Karena banyak burungnya di situ. Ketika pada saat event ada kegiatan pramuka, akhirnya disebut sebagai Pulau Pramuka. Ini saya ambil dia ya. Nah, kemudian di sini juga ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Ada pulau apa saja? Sudah ada bu tulisannya. Iya, kalau kita lihat di sini Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa. Ada lagi kah? 5 pulau terbesar, ya. Ini 5 pulau terbesar di Indonesia. Anda tinggal di sini. Luasnya paling sedikit, penduduknya paling banyak, ya. Nah, sehingga Anda harus melakukan kegiatan pertukaran masa merdeka ke luar Pulau Jawa, di Jawa. Menambah pengalaman, insight yang baru, jangan lupa ya untuk Anda daftar juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tuh ternyata masih banyak ya pulau-pulau besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang bisa dikatakan belum proporsional ya, jumlahnya masih banyak di Pulau Jawa dibandingkan dengan yang di luar Jawa ya. Kemudian selanjutnya di sini bahwa sektor pariwisata dapat mendukung kelompok yang rentan seperti misalnya para pemuda, kemudian juga perempuan begitu ya, kemudian masyarakat adat, penyandang disabilitas. Nah, tentu kewirausahaannya ini tentu berbagai macam sektornya ya. Seperti misalnya tadi apa? Penginapan ya. Kalau berdasarkan penginapan tadi sudah dibahas, ada resort, ada hotel, ada homestay gitu ya. Kemudian klasifikasi dari hotel ada berapa? Bintang 1. Hafal ya. Apa yang membedakan bintang 5 dengan bintang 3? Hotel bintang 5 dengan bintang 3 dilihat dari aspek fasilitas. Kemudian fasilitasnya yang seperti apa yang menjadi pembedanya? Oh, ini bintang 5, ini bintang 3. Fasilitasnya apa? Ketersediaan? Fasilitas? Ya? Jumlah kamarnya, kemudian luas kamarnya, kemudian fasilitas penduduknya seperti apa? Ya, olahraga ya, ketersediaan kolam renang, misalnya lapangan golf dan sebagainya gitu ya. Kemudian kendaraan ini, sewa kendaraan. Kalau di daerah-daerah pesisir misalnya gitu ya, jenis transportasi yang paling banyak digunakan itu apa? Ya, kapal apa? Kapal terbang, kapal laut, kapal feri. Iya.
kalau kita bicara mengenai pariwisata, di sini ada sewa kendaraan, di sini sudah saya tampilkan di sini nih. Ada transportasi udara ya, transportasi udara berupa pesawat. Pesawat juga jenisnya macam-macam. Ada yang tahu apa saja? Pesawat jenisnya Superjet, Airbus, Boeing, ya. Ada lagi? Kemudian perusahaannya juga kan, ada perusahaan di bawah BUMN, ya ada perusahaan swasta. Itu juga harus Anda pahami ya. Sehingga kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai transportasi udara, laut, darat. Darat juga ternyata yang objek pariwisata banyak sekali ya, transportasi darat. Kemarin kita juga menggunakan transportasi darat ya. Di mana? Bis. Di Aljaba pakai apa? Tuk-tuk. Ya, itu kan transportasi wisata juga ya. Ketika kita misalnya turun dari terminal atau dari bis besar, ketika harus memasuki daerah yang lebih jauh dari jangkauan bis, itu nggak bisa untuk parkir misalnya, kita harus menggunakan transportasi wisata yang lainnya gitu ya. Di sini ada tuh andong. Terus sewa kendaraannya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya ini masih yang menggunakan sistem digital itu masih di kawasan yang modern ya. Kalau udah di daerah pesisir, kemarin Anda ke Kepulauan Seribu ada? Ada nggak? Ada ya. Adanya sepeda ya. Ada kan sepeda? Sewa sepeda berapa? 30 per jam. Per jam. 30. Oke, 30 per jam. Itu bisa ngelilingi pulau. Dari ujungnya udah ketemu lagi 16 hektar gitu kan. Nah, itu sewa kendaraannya ya. Kemudian terkait dengan sewa kendaraan ini sangat unik sekali di beberapa negara ya. Kalau kita kaitan dengan pariwisata global, kalau di Indonesia itu naik delman itu sesuatu banget gitu ya. Di luar negeri juga sama ya. Ada ciri khas tradisional ketika menggunakan kendaraan ini. Kemudian pemandu wisata tadi, kemudian ada toko souvenir itu harus ada. Kemudian ada money changer. Kenapa perlu ya? Kok perlu? Kok perlu? Wisatawan mancanegara. Jadi ketika misalnya ada wisatawan asing yang memerlukan mata uang rupiah, itu bisa ditukarkan di mana? Money changer. Anda mau pergi ke luar negeri juga harus siap-siap ya, prepare menukarkan dari sini. Kemudian ada penginapan, ada kuliner, kemudian juga ada fotografi misalnya ya. Tapi di sini saya lihat nih ya, penginapan juga ada di dalam kapal pesiar, ada ya? Nah, itu juga jadi nilai plus ya, bukan hanya hotel, resort saja, homestay ternyata di kapal pesiar pun ada. Nah, ini terkait dengan organisasi pariwisata nasional dan internasional ya. Di sini terkait dengan organisasi pariwisata seperti apa saja? Ada Asosiasi Transportasi Pariwisata Indonesia. Apa? Apa? Yang Padang apa? Ada PHRI. Kemudian ada apa lagi? Kalau PHRI itu jangkauannya nasional atau internasional? Nasional. Kemudian yang internasional apa? UNWTO ya. Pernah mendengar? Iya, itu yang internasionalnya, kita mengidupnya ke arah sana ya. Kemudian di sini tentu ada kerjasama vertikal. Di sini kalau kerjasama vertikal ini untuk menciptakan ekosistem yang menguntungkan bagi pembangunan berkelanjutan pariwisata, yaitu dengan 3 dimensinya, ada nilai sosialnya, nilai ekonominya, kemudian ada nilai environmentalnya. Kemudian kolaborasi pendukungnya di sini tentu kaitannya harus yang bersifat inovatif, inklusif dan berkelanjutan begitu ya. Kemudian sedikit lagi di sini. Nah, ini dia. Ketika kita bicara mengenai pariwisata global begitu ya, tentu di situ ada yang namanya market, pasar. Pasar akan membentuk harga gitu ya. Faktor-faktor apa yang membentuk harga? Iya, pembentuk harganya.
Ketika harga terbentuk, tiketingnya ada, kemudian kenapa penginapannya harganya kok mahal sekali, misalnya begitu ya. Kok beda dengan resort yang ada di mana atau hotel yang ada di mana. Tentu itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya di sini. Misalnya kalau kita berkaitan dengan aspek permintaan penawaran, di sini kita lihat berapa sih jumlah tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya susah nggak ada, berarti harga tenaga kerja di sana lebih mahal, begitu ya. Penginapannya hanya tersedianya sedikit misalnya, tapi pengunjung wisatawannya banyak, permintaannya banyak, penawarannya sedikit. Apa yang terjadi? Harganya akan naik. Kemudian ketimpangan tenaga kerja, begitu ya, di sini juga merupakan salah satu yang menjadi pemicu bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya ketika menjadi seorang tour guide, tour leader misalnya gitu ya. Kemudian juga di sini terkait dengan strategi kebijakan pemerintah ya. Nah, ini pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil, ada prinsip keseimbangan, kemudian ada prinsip partisipasi, ada prinsip keterpaduan, ada prinsip penegakan hukum, dan ada prinsip yang terakhir adalah konservasi. Kenapa ya terakhir di sini konservasi? Ada yang mau menyampaikan? Karena sudah ada di dalam peraturan mengenai zona, ada zona inti, ada zona konservasi gitu ya. Termasuk di dalamnya di sini ada aspek legalitas hukum begitu ya. Nah, ini daya dukung kawasan ketika kita merencanakan bahwa wilayah pesisir ini adalah sesuai atau tidak, dilihat dari daya dukung ekologinya, daya dukung sosial budayanya, daya dukung ekonomi, daya dukung konservasi wilayah, kemudian daya dukung pemanfaatan wilayah oleh masyarakat gitu ya. Kemudian parameter-parameter ini kalau daya dukung ekonomi kita melihat dari aspek apa? Profit, keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari, kalau kita bicara keuntungan diperoleh dari apa? Nah, tadi penyerapan tenaga kerjanya, permintaan produk souvenirnya, permintaan jumlah hotelnya, permintaan jumlah resortnya, itu ya dikaitkan dengan aspek ekonomi. Kemudian daya dukung sosial budayanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, misalnya ada event suatu masyarakat lokal di waktu-waktu tertentu sehingga kunjungan wisatawan akan mengalami peningkatan, misalnya begitu ya. Nah, di sini ada konsep pariwisata bahari berbasis konservasi, dikaitkan dengan aspek budaya, kemudian dikaitkan dengan aspek jenis wisata yang dikembangkan, seperti beberapa macam jenis wisatanya di sini. Nah, kalau kita bicara mengenai beberapa jenis pariwisatanya di sini itu sudah banyak sekali ya. Nah, ini adalah beberapa contoh zonasinya ya. Ada zona inti, ada zona pemanfaatan, ada zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan. Ini salah satu misalnya zonasi di Taman Nasional Komodo begitu ya. Ada zona inti, ada zona rimba, ada perlindungan gitu ya. Ada untuk pemukimannya juga misalnya, ada untuk pemandu wisata dan sebagainya. Nah, ini adalah referensinya. Nanti bisa dicari lagi terkait dengan referensinya, terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya untuk wisata bahari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Adit. Ya. Ini pertanyaannya yang terpendam dari lama banget dari. Terpendam. Ada pertanyaan terpendam. Ekowisata bahari di kelautan. Oke. Sama dosen tuh sempat disarankan kayak untuk mengembangkan potensi wisata bahari gitu ya di wilayah pesisir. Iya. Well, ini kan bukan orang pesisirnya gitu. Iya. Sebenarnya ada best practice guys kayak di suatu daerah yang pengelolanya itu dari luar, tapi yang benar-benar bisa mengajak masyarakat lokalnya. Karena yang biasanya ditahu study case yang ada itu, kalau misalkan ada dua case, yang pertama dia maju karena masyarakat lokal semua bergerak dan hasil inisiasi dari masyarakat lokalnya didukung dengan LSM atau NGO atau bahkan pemerintah yang memang pure buat pengabdian. Yang kedua adalah investor atau pengelola yang mau untuk bisa mengembangkan wisata tapi tidak berkelanjutan dikarenakan keterlibatan masyarakatnya kurang ada gitu, bahkan masyarakatnya kurang menerima adanya kehadiran wisata tersebut. Jadi seperti itu. Ada hasil best practice yang mungkin
mungkin ada sistem perencanaannya juga udah bagus. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi Rivaldi, tadi pertanyaannya Adit apa? Ya, sebelahan deket loh ya. Jadi pertanyaannya mungkin pertanyaan dari semua ya. Ketika misalnya di kawasan wilayah pesisir itu bisa dimanfaatkan untuk objek wisata, apakah bisa dikelola oleh masyarakat lokal saja, atau misalnya oleh best practice atau dari investor saja gitu, atau misalnya kolaborasi keduanya. Apakah ada contohnya misalnya gitu ya Dit ya, atau yang sudah berjalan ada ya. Kalau kita bicara mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berdasarkan kondisi masyarakat lokal, dikelola oleh masyarakat lokal saja, itu salah satunya di Kepulauan Seribu ya, itu oleh masyarakat lokal. Apakah investornya ada, tapi yang membedakan itu adalah presentasinya, gitu ya. Beda dengan yang misalnya di kawasan Bali misalnya. Kalau di Bali sudah jelas investornya hampir 80% gitu ya, dari luar negeri malah ya, dan 20% penduduk lokalnya itu adalah berkolaborasi ya, dari aspek pemandu wisatanya atau dari UMKM-nya, tapi investasi terbesarnya dari luar gitu, itu Bali, tapi dikelola dengan baik sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Adat budayanya juga sangat mengikat begitu ya. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya di kawasan kalau kita lihat di Mandalika gitu ya, kontribusi terbesarnya dari mana? Dari pemerintah pusat gitu ya. Dari pemerintah pusat menyelenggarakan suatu event di sana. Dari event tersebut memerlukan fasilitas, amenitas, aksesibilitas begitu ya. Akhirnya dikelola oleh pemerintah melibatkan masyarakat. Nah, tapi memang role model yang bisa dikatakan seimbang dalam aspek pengelolaan itu sampai saat ini kita masih belum bisa melihat secara real ya. Yang jelas siapa yang memberikan kontribusi terbesar di investasi tersebut, dia akan mendapatkan benefit yang lebih banyak. Berbeda halnya dengan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat seperti di kawasan konservasi, misalnya di daerah Sukabumi, itu dikelola oleh masyarakat tapi tetap tidak bisa berdiri sendiri. Ada dari balai pengelolaannya ya, ada dari unit pelayanan teknis daerah di balai konservasinya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri sih, sampai saat ini belum bisa hanya satu investor, kecuali kalau investornya itu dia membeli satu pulau gitu ya, kemudian dia kelola sendiri resortnya gitu, mungkin itu bisa terjadi ya, jual beli pulau gitu ya. Tapi kan di Indonesia tidak boleh ya seperti itu, belum ada regulasi yang memperbolehkan secara langsung bahwa pulau bisa dibeli, tapi bisa untuk dikelola, dimanfaatkan, kemudian dilakukan aspek konservasi sehingga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan environmental atau lingkungan. Seperti itu ya Dit ya. Oke, mungkin dari platform Zoom ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pertemuan kita di siang hari ini sampai sekian, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk melihat dan memahami materi yang sudah ditautkan pada live Unpad ya. Di situ ada assessment, ada materi, ada forum diskusi ya. Jangan sampai telat-telat untuk uploadnya. Kemudian ujian akhir juga akan menggunakan live Unpad. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kalimat atau perkataan yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, tur nuhun. Untuk prosesi kehadiran nanti akan ditautkan secara manual.